صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Nyai Gotama istri punya anak 7. Kiai Haji Soeidi adalah anak 7. Kiai Haji Soeidi Dino Sadikin, Kiai Mastur sering ada kami minta doa barokah. Sekitar umur 8 tahun, Haji Soeidi sering menangkap ikan udang di tambak. Alhamdulillah sering dapat udang dijual ke pasar Trapes. Uang hasilnya penjualnya diberikan kepada orang tua. Beliau itu menambil turun masalah tak luar biasa. Jadi yang ada sebab itu salam saja orang sampai dengan itu tak luar biasa. Karena beliau itu ya jadi juga lampu hilang, lampu suara hilang. Itu bukan ya, bersama-sama kita atas. Itu kalau ya jadi juga ada yang berangkat. Itu jadi perlu dibawa ke atas, sampai dibawa. Kita tak selalu berjalan. Bagaimana dia sering anak kita ya. Jadi jangan mencoba ada pelanggar biasa seperti pelanggar. Kita coba selalu diboleh. Ada saya coba menunjukkan saya coba juga yang lain. Ada saya coba yang yang bersama. Beliau betul. Kalau coba lagi biasa. Dalam masalah saya ada tahan. Tapi kalau saya coba itu ada masalah tadi itu. Ada perbaikan dan sesuatu sentret. Sekolahnya Masya Allah, ada juga perasaan pernah jadi pun di Zuber itu ada di Pontianak. Secenderung itu di Zuber itu anak kopi Zuber Nabi Umar. Jadi ketika di Zuber bersama para masa dari almarhum itu betul Nabi Umar itu satu, ada. Apalah mungkin ada perasaan dari Zuber. Jadi sebut saya contohnya tentu ada yang juga saya asal para kami habibat dari sahabat habibat sahabat orang agar untuk disudahnya saya berjalan dengan kalimat yang ada dalam ingatan saya pada waktu itu beliau sudah menjadi orang yang sangat luar biasa dan berdedikasi karena sehingga saya pada waktu itu Kiai Haji Soeidi Mastur diberikan amanah dan tugas oleh Ayah anda Kiai Haji Zubair untuk mengajar para santri-santri, terutama santri-santri yang masih baru datang dari desa-desa. Ini sama sama yang dari Zubair untuk diberikan pelajaran tentang bahasa Indonesia. Karena banyak pada waktu itu santri-santri yang datang dari pelosok-pelosok tidak bisa berbahasa Indonesia. Oleh karena Kiai Haji itu memerintahkan kepada Kiai Soeidi yang pada waktu itu sudah mempunyai kemampuan di dalam ilmu formal untuk mengajari mereka belajar bahasa Indonesia dengan baik. Dan beliau adalah santri yang diberikan banyak tugas oleh Kiai Haji Zubair Mastur karena memang mempunyai kemampuan di dalam berbahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Ilmu fikih dan Islam dan ilmu tafsir Quran, tafsir hadis. Ini semua. Beliau orang yang cari ilmu banyak tantangannya banyak orang, terutama kalau kita sudah mumpul karena bertemunya pemikiran yang berbeda, pemahaman yang berbeda, ini kadang-kadang meluapkan kalau kita tidak bisa menahan emosi di sana ada perbedaan, meluapkan rasa kemarahan. Beliau bertemu dengan berprinsip kalau sudah tidak sesuai dengan ketentuan syariat,
sebisa mungkin menghindar dari kematian. Tidak, toleransi beliau sangat terhadap perbedaan. Perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu, beliau termasuk gigih, semangat, sabar, dan berjuang kuat demi untuk mendapatkan ilmu. Kemudian beliau ini yang lebih penting lagi, dengan sabarnya beliau itu ketika berangkat menuntut ilmu, beliau meninggalkan istri dan anaknya. Tetapi alhamdulillah dengan sabar dan keteguhan dan kegigihan, beliau mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Cara beliau yang pertama, supaya setelahnya tetap, beliau mengumpulkan teman-temannya. Kemudian apabila beliau tidak sempat mengumpulkan teman-temannya, beliau mendatangi rumah teman-temannya. Dan apabila tidak bisa dua-duanya, beliau menghubungi teman-temannya dan menanyakan tentang keadaannya mereka masing-masing. Yang saya dengar, visi beliau adalah ingin mengembangkan daerah lebih maju dan lebih besar. Kemudian yang diinginkan beliau juga menginginkan kota Pontianak ini menjadi kota santri. Dan beliau makhluk yang menjadi makhluk bagi kami. Ya, saya sendiri orang beliau sendiri kami bukan bagi saya beliau adalah sosok orang dari yang meyakini keberkahan, yakin bahwa semua itu keberhasilan, sukses yang beliau raih berkah. Tentunya berkat dari guru beliau, berkat dari kedua orang tua beliau. Bahkan ada kali beliau itu menghadiri pertemuan dalam kondisi sakit sekalipun, beliau tetap harus hadir. Perkumpulan baik itu Dr. Sofman ataupun alumni Sudren, beliau selalu merasakan diri hadir. Karena kondisi sakit, dan selalu berkata, selama saya masih sehat, saya akan hadir. Karena saya tidak kami pada beliau. Jadi artinya tanpa dulu saya tidak ada apa-apanya dan bukan siapa. Itu yang saya tahu. Beliau adalah sosok orang yang sangat luar biasa takdirnya kepada. Kemudian juga kisah yang sering saya sampaikan kepada beliau ini adalah seorang tokoh yang bisa merangkul adik-adiknya, memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Tidak menghubung saya dan beliau sangat jauh. Tapi dia mengatakan itu sudah jauh zaman, seperti adik, kita seperti orang yang dia bicara. Tapi seperti saudara yang sebentar ataupun yang mungkin sehubungan, sering bertanya, sering tidak beliau itu mungkin walaupun sepantas untuk mengajar, tapi mungkin pura-pura bertanya, dan itu adalah belajar kami dan kita dan seterusnya. Beliau istiqomah dalam mendidik para santri-santrinya, baik santri putra maupun santri putri. Beliau secara istiqomah, yaitu mendampingi di dalam belajar mengajar, dan bahkan kalau belajar di pun beliau itu selalu mendampingi, terutama yang menjalankan sholat lima waktu berusaha untuk menjadi imam sholat maktubat dan bahkan untuk membiasakan para santri pada masa itu adalah bagaimana santri-santri itu adalah supaya biar sholat malam itu mulai dari jam 2:30 itu sudah bisa memberikan kepada santri. Kakek berdewan itu jangan macam-macam karena pendanaan yang teknis. Maksudnya ketika kita mengabdikan dirinya di pondok pesantren terbenar, jangan melakukan sesuatu yang tidak amanah. Jadi kita menginginkan kepada kita semua amanah dan jujur terhadap pengelolaan pondok pesantren. Jadi suatu saat yang kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan atau
digelekan dan sebagainya, maka suatu saat akan ketahuan juga. Maka apa? Maka diharapkan kepada seluruh pengurus dan seluruh stakeholder yang ada di Pondok Pesantren Al-Mu'min supaya tidak nipu-nipu di dalam melakukan pekerjaannya. Jadi ini adalah sangat inspirasi. Jadi kalau kita sudah diberikan amanah, maka kita harus melaksanakannya dengan baik dan benar. Pengasuh ini muassis atau kiai ini adalah kiai yang memang tegar, kuat, penuh dengan kemandirian ketika situasi kekurangan logistik, ketika anak-anak sakit, beliau tetap tenang. Beliau menggunakan apa adanya sumber daya yang ada. Tapi alhamdulillah dari saya itu ini termasuk orang yang kuat karena dari segi finansial beliau itu mampu. Artinya tidak pernah sampai darurat kekurangan logistik. Tapi kalau anak-anak sakit itu terkadang beliau cepat ditangani melalui pengurus yang membidangi daripada kesehatan, diberitakan cepat untuk dibawa berobat. Ketika tidak ada perkembangan dalam 2-3 hari dihubungi orang tuanya agar dibawa pulang. Dan terkadang armada yang ada di pondok kendaraan-kendaraan pribadi beliau ketika dibutuhkan untuk mengantar, untuk mengangkut anak-anak sakit itu ke rumah sakit atau ke puskesmas setempat terdekat, beliau menggunakan kendaraan itu dipersilakan untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk kendaraan pribadi. Jadi itu artinya kemandirian khusus dalam kekurangan logistik. Alhamdulillah saudara-saudara itu tidak sempat mengalami, tidak pernah mengalami sesuatu yang sangat panik ataupun krisis. Terima kasih untuk seluruh hadirin sekalian yang sudah hadir meluangkan waktunya, wali santri, kemudian para santri yang kami banggakan, serta para muhibin yang juga ikut berduyun-duyun meramaikan rangkaian acara ini.